Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan sedikit lagi berbicara mengenai bisnis VTube ya. Jadi temanya adalah kontroversi bisnis iklan VTube ya. Pertama, kontroversinya yang di sini saya bahas ya mengenai posisi seseorang member yang sudah bergabung ya, dan kedua posisi yang tidak bergabung atau bisa dibilang haters gitu ya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruh teman-teman kita yang ada di luar sana ya. Teman-teman sekalian, di sini perlu saya bahas ya, kenapa bisnis VTube ini menjadi kontroversial di kalangan medsos ataupun media sosial ya. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena di sini terjadi pembelahan ya antara member dengan haters. Jadi seperti itu. Ada yang tidak menyukai VTube. Saya tidak tahu kenapa alasannya. Di sini saya coba untuk membedah sedikit aja ya. Oke, yang pertama, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah saya berbicara ini mengenai memposisikan diri sebagai orang yang tidak bergabung dulu. Oke, apa alasannya? Apa alasannya saya tidak orang itu tidak bergabung ke VTube dan sangat menyerang, membenci dari VTube itu sendiri. Pertama, mereka menganggap bahwa tentunya VTube itu adalah bisnis abal-abal ya. Tentu abal-abal ini adalah VTube itu adalah kantornya nggak jelas kan, kayak gitu ya, hanya numpang alamat kalau menurut vlognya Pak Teja Chandra itu kan. Malah saya pikir saya sangat terkejut sekali kalau Teja Chandra itu langsung interview ke kantornya, ternyata ya kontrak aja itu kan, numpang alamat doang kan gitu. Nah, setelah video itu viral ya, yang menontonnya banyak, tentunya makin banyak yang tidak menyukai VTube kan gitu. Ya, kedua mengenai transaksionalnya, seperti transaksi antara jual VP ke antara VP member satu dengan member yang lain. Dan ini juga yang sempat ditegur oleh OJK ya. Kenapa ditegur ya? Memang kalau perusahaan iklan itu kalau ingin melibatkan masyarakat ya, masyarakat harus diberi keuntungan, perusahaannya langsung yang harus memberikan kepada member. Tidak boleh transaksi jual beli member, apalagi hitungannya itu bukan uang rupiah. Kata orang OJK seperti itu. Harus kalau mau transaksi itu harus pakai rupiah, nggak boleh pakai hitungan dolar. Kan dia bilang kan kalau di VTube itu kan satu VP-nya kan dinilai 14.000. Ah, itu kan artinya kan tidak menuruti peraturan yang ada di Indonesia ya, seperti itulah kira-kira pembahasannya kan. Dan oleh Pak Teja Chandra itu bilang sebenarnya orang yang bergabung di VTube itu adalah bebek dungu. Itu udah tahu bodong masih juga dilakuin gitu. Itu kan iklannya kan bodong semua itu, katanya, kata Pak Chandra itu kan. Jadi bilang tipu-tipu ya, sebenarnya perusahaan itu ya tidak mengeluarkan apa-apa, bahkan ada program fast track apa segala macam itu katanya ya itu ya tipu-tipuan perusahaan aja sebenarnya. Memang nggak ada orang yang mau beriklan di VTube itu, kata Pak Teja. Tapi kalau saya analisa, kalau menurut fakta yang ada setelah reviewnya Pak Teja Chandra langsung ke kantor VTube-nya, memang nggak ada, kantornya nggak ada kayak gitu kan, hanya numpang alamat aja. Artinya kantornya kan di laptop tuh, katanya begitu ya. Jadi kalau melihat suasana seperti itu, sepertinya ya Pak Teja Chandra ada benarnya juga. Jadi seperti itu, nggak mungkin kata Pak Teja itu orang perusahaan mampu membayar uang member. Jadi uang member itu dibodoh-bodohin aja, disuruh klik iklan, nanti transaksi antara member. Kalau mau beli fast track ya langsung ke perusahaannya. Ya perusahaannya jualan fast track aja, tapi dia tidak membayar klik. Kata si Pak Teja itu ya. Saya pikir ya ada benar, memang benar terjadi juga. Ya.
Tetapi ya itulah, ya kan. Itu dari pihak yang haters, yang tidak bergabung ya. Bahkan sempat vlog yang Pak Teja Chandra itu sempat banyak sekali yang tidak membatalkan niatnya untuk bergabung ke VTube itu karena memang kantornya nggak jelas ya. Jadi seperti itu. Oke, itu yang salah satu alasan yang mereka tidak menyukai VTube ya. Jadi seperti itu. Oke, saya memposisikan diri saya sebagai anggota atau member ya. Jadi teman-teman, sebenarnya bagi kita member itu ya, kalau kita ridho, kita ikhlas dan kita mau menjalankan sistem yang sudah dibuat oleh VTube itu sendiri, ya sebenarnya sah-sah aja, nggak ada yang disalahkan. Itu kan hak dia untuk untuk menjalankan bisnis yang model sistemnya seperti itu kan. Kenapa dia yang sewot gitu? Itu penjelasan yang pertama ya. Ya memang penjelasan ini yang cukup familiar dan cukup sangat-sangat kental sekali di kalangan para member. Yang kedua, Pak Teja Chandra itu bela-belain mati-matian survei segala macam. Apa maunya sebenarnya? Nah, kata-kata si member itu kan, apakah ingin segitu gregetnya kah untuk menjatuhkan nama VTube kan seperti itu? Sedangkan kami aja nggak pernah dirugikan di sini. Nah, ini kan hak kami. Anda tuh kan harus carilah bahaslah hal yang lain. Kenapa harus VTube terus sih yang dibahas ya kan, kayak gitu tuh. Kata-kata member, dan saya pikir ada benarnya juga. Kenapa sih Pak Teja Chandra itu bela-belain mati-matian bahas VTube terus ada henti tiap hari kan. Kata mereka, dan saya pikir ada benarnya juga. Kalau posisi mereka sebagai member, mereka sudah memposisikannya seperti itu, ya sah-sah aja kan gitu, nggak masalah. Itu kata member. Yang terakhir, Pak Teja itu katanya terus-terusan membahas ini, ya membahas VTube artinya ada keuntungan sendiri untuk bagi dia. Jadi dia juga mengambil keuntungan dari nama VTube, karena VTube ini lagi hangat-hangatnya di masyarakat dibahas. Jadi dia dapat AdSense lah dari situ, kata member. Saya pikir ya benar juga memang. tidak ada salahnya sama sekali. Jadi itu yang terakhir, kalau mereka sudah akadnya seperti itu menurut agama juga ya, yang saya tanya itu, kalau akadnya mau sama mau, ikhlas sama ikhlas, itu menjalankan sistem, menjalankan peraturan. Kalau yang mau apakah halal apakah haram gitu, ya halal. Ya iya dong, ini kan jualan kan, saya jualan, harga sendal saya Rp2.000. Kalau saya ridho menjualnya Rp2.000 kan nggak apa-apa. Tuh, nanti kalau saya dituduh, wah ini sendal bolong, sendal culian, ya wah ini karena kita merasa barang kita ini barang yang nggak merugikan orang, yang barangnya kita beli sendiri, ya kenapa kita ibaratnya pusing dengan pemikiran mereka kan kayak gitu. Ya kalau mereka sah-sah aja menjalankan bisnis yang semacam itu, ya terserah mereka aja kan gitu kuncinya ya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri pembahasan saya ya kan, letaknya perbedaannya seperti itu. Solusinya cuma satu, cukup menghargai aja. Kalau menurut mereka, saya nggak berani untuk memprotes dari pihak VTube ini, nggak berani saya. Kenapa? Saya tidak bisa memberikan solusi saat ini. Kalau bagi mereka bisa memberikan makanan, bisa memberi makan anak istrinya di rumah dengan biaya dari VTube, ya saya rasa ini cukup luar biasa sekali kawan. Jadi gitu ya. Saya nggak bisa berani bahwa VTube ini benar ke salah. Yang jelas saya sangat mendukung kalau ini benar ya. Ini kalau bisa memberikan anak jajan segala macam nggak masalah, teruskan aja dulu ya kan. Kalau memang ada dapat modal yang lain, kalian bisa kerjakan yang lain. Jadi saya menghargai kalian, bisnis apapun jalankan, teruskan sampai sukses. Oke gitu ya pesan dari saya. Semoga ini didengar oleh semuanya ya. Terus jaga saudara, kita semuanya saudara, satu Indonesia, satu NKRI. Oke teman-teman, segini dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Rio Ferdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.